Hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah persinggungan, yaitu betapa pentingnya unsur-unsur di dalam musik, sehingga kalau tidak ada unsur-unsur berikut ini, maka musik itu tidak akan terbentuk atau tidak akan terjadi sebuah musik. Maka kita akan bahas unsur-unsur musik itu dalam pertemuan hari ini. Ada beberapa simbol atau unsur yang perlu kita ketahui. Kita akan mempelajari dari unit paling kecil dulu di dalam sebuah musik. Yang pertama, apa yang disebut sebagai nada, atau sering juga disebut not. Nada atau not adalah bunyi yang dapat diukur tinggi rendahnya. Nada adalah bunyi yang dapat diukur tinggi rendahnya. Tinggi rendah tersebut istilahnya di dalam musik disebut dengan pitch. Nah, ini yang kemudian membedakan antara not dengan bunyi-bunyi lain yang bisa kita tangkap dengan telinga kita. Kemudian dari sana kita akan lanjut ke unsur musik yang kedua. Sebenarnya ini adalah kumpulan dari nada-nada, yaitu yang disebut dengan melodi. Pengertiannya bisa jadi ada dua, yaitu tadi kumpulan dari nada-nada, ataupun pengertian kedua ini yaitu nyawa atau identitas lagu yang membedakan antara satu lagu dengan lagu lainnya. Nyawa atau identitas lagu yang membedakan antara satu lagu dengan lagu lainnya. Kemudian, kenapa disebut sebagai nyawa? Karena ibarat seperti manusia tanpa nyawa, berarti dia tidak bisa hidup gitu ya. Atau dalam hal ini, musik tidak bisa terbentuk tanpa adanya melodi. Lalu kenapa juga disebut sebagai identitas lagu? Karena tadi kan terbuat atau merupakan kumpulan dari nada-nada gitu ya. Nada-nada itu berkisar antara do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan semua lagu kalau kamu perhatikan ada semua nada itu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi kemudian pada pengolahannya ternyata kita bisa membedakan, meskipun sama-sama nada yang dipakai do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kita bisa mengidentifikasi suatu judul lagu. Misal, lagu Solerem dengan lagu Apuse. Sama-sama lagu, sama-sama ada melodi, tapi ternyata melodinya beda. Nah, inilah yang dimaksud dari pengertian melodi yang kedua sebagai identitas lagu. Kemudian yang ketiga adalah tangga nada, atau di sini Ibu singkat sebagai TN saja, tapi tetap nanti dituliskannya tangga nada. Dia terbagi ke dalam dua jenis. Pertama ada tangga nada diatonis. Lalu sebelum dibagi lagi, diatonis itu merupakan tangga nada yang terdiri dari 7 nada. Ini ada yang bilang seperti ini. Ataupun pengertian kedua dari tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 2 jarak nada atau 2 interval nada, yaitu yang disebut dengan tone. Ini jarak
atau intervalnya 1, dan yang disebut dengan semitone. Ini jarak atau intervalnya adalah setengah. Jadi mengacu dari berbagai referensi yang menjelaskan tangga nada diatonis bisa jadi 2 ini. Terdiri dari 7 nada atau terdiri dari 2 jarak nada. Kenapa bisa demikian? Dia itu sebenarnya 2 dan tonis sendiri adalah bunyi gitu ya, atau nada. Jadi dia itu sebenarnya 2. 2 apa? 2 jarak nada atau 2 interval. Tapi sama saja, tidak ada yang salah dari 2 pengertian ini. Namun kalau kita mengacu pada pengertian kedua, itu akan lebih nyambung ke dalam pembagiannya. Jadi tangga nada diatonis masih dibagi-bagi lagi. Ada yang bernama tangga nada diatonis mayor, nanti ada juga yang disebut tangga nada diatonis minor. Beda keduanya adalah terletak di jarak nadanya atau intervalnya tadi. Nah, sudah disebutkan tadi ada interval tone dan semitone, 1 dan setengah. Kalau di mayor, susunan intervalnya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ini adalah jarak antara nadanya. Maksudnya, misal nada do ke re itu jaraknya wajib banget 1. Nanti nada re ke mi itu wajib banget jaraknya juga 1. Mi ke fa itu harus setengah, bukan 1. Dan seterusnya nanti. Sementara kalau minor di sini, minor sendiri ada macam-macam, tapi jarak yang berikut dituliskan adalah nanti namanya minor harmonis. Jaraknya dia adalah 1 setengah, 1, 1 setengah, 1 setengah, dan terakhir setengah. Nah, kamu lihat di sini berbeda ya. Nah, ini adalah tadi yang Ibu bilang sebagai minor harmonis. Karena yang namanya tangga nada diatonis minor itu ada macam-macam. Ini sebagai tambahan pengetahuan saja. Selain minor harmonis, itu ada yang lain. Ada yang disebut dengan minor melodis. Melodisnya sendiri masih dibagi melodis naik dan melodis turun. Sama satu lagi jenis yang minor yaitu zigana. Semuanya ada dan seringkali dipakai dalam sebuah lagu. Tapi yang umum adalah tangga nada minor harmonis. Atau mungkin nanti kenal juga satu lagi yaitu minor natural. Bedanya apa? Bedanya nanti akan terletak di intervalnya ini. Antara minor yang satu dengan minor yang lain bedanya di sini nanti. Oke, itu. Kemudian kita lanjut dulu, tangga nada diatonis tadi sudah. Kemudian berikutnya adalah yang biasa dipakai juga yaitu tangga nada pentatonis. Ini pasti sudah sering dengar juga pentatonis itu apa. Penta sendiri berarti 5, tonis itu nada gitu. Jadi sebenarnya pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 buah nada. Jadi cuma 5. Kalau tadi ada lengkap do re mi fa sol la si do, nah ini cuma 5 doang.
Jadi akan ada 2 nada yang gak kepakai kira-kira. Oke, pentatonis dibagi lagi menjadi 2. Ada yang namanya slendro, ada yang namanya pelok. Nah, ini sering banget ditemui di musik-musik tradisional di Indonesia. Slendro itu berarti pakai nadanya hanya do, re, mi, sol, dan la. Kalau yang pelok, do, mi, fa, sol, dan si. Seandainya kamu nyanyikan, ini akan terasa sekali, oh iya ini sangat tradisional. Tapi juga perlu peka, kenapa bisa kita ini sangat tradisional sekali, mungkin harus dengerin musik-musik gamelan atau musik-musik dari daerah lain. Do, re, mi, sol, la. Atau yang pelok, do, mi, fa, sol, si. Nah, cuman berkisar dari nada-nada itu. Slendro dan pelok. Kemudian kita lanjut ke unsur atau simbol-simbol berikut. Ini berarti yang keempat yang disebut harmoni. Harmoni adalah progresi akor-akor yang membentuk keselarasan dan karakter lagu. Progresi akor-akor, akornya begini, yang membentuk keselarasan lagu. Atau di bahasa Inggris biasanya nulisnya chord. Kalau orang awam bilang kalau mau mainin lagu, ini kuncinya di mana? Oh, itu sebenarnya chord yang ditanyakan. Chordnya ada apa aja? Oke. Nah, nanti menyusun akor dan menyusun tangga nada itu akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan atau di jenjang berikutnya, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut dulu ke unsur berikut yang kelima, yaitu yang disebut dengan birama. Birama adalah jumlah ketukan dalam satu bar. Jadi misal kemarin kita sudah belajar di keterampilan, kan ada batasnya garis yang tegak. Nah, ruang-ruang ini yang kemudian disebut sebagai bar gitu ya. Jadi nanti kalau mau cek benar atau enggak, ini kita lihat satu barnya itu bakalan berisi berapa petuk. Misal kalau nanti biramanya adalah 4/4. Kemarin kan sudah tuh bakalan ada 4 buah not 1/4. Jadi dalam satu bar nanti kira-kira begini gambarnya. Atau nanti pakai simbol ritmik yang lain. Nah, ini pas dalam satu barnya akan ada 4 ketuk. Itu 4/4. Terus birama tuh gak cuma 4/4, mungkin ada 3/4. Mungkin nanti kenal juga 2/4. Dan ini bisa kamu cari karena penyebutnya masih 1/4 gitu ya, berarti masih pakai not yang ini. Tapi nanti kemudian akan kenal yang pakai 1/8, misal 6/8 atau 9/8, 12/8, 3/8. Nah, kalau per 8 berarti nanti satuannya yang ini, not 1/8. Atau mungkin malah per 2 gitu ya, 2/2 dan seterusnya. Berarti kalau 2/2 akan ada 2 not setengah. Not setengah itu yang ini. Ini semuanya berdasarkan NIM ya, bukan
value ketuknya. Oke, nanti berarti bisa ditulis kira-kira seperti apa dalam satu barnya. Birama nanti akan fungsinya itu menentukan bagi dirijen gitu ya, atau konduktor yang memimpin sebuah kelompok musik. Dia akan mengaba gitu. Nah, pola gerakan tangannya itu tergantung dari birama. Misal nanti 4/4 itu polanya seperti apa. Barangkali pernah lihat dia yang seperti ini, turun ke kiri, ke kanan, lalu naik lagi. Nah, itu nanti akan kita temui di pelajaran materi paduan suara. Itu nanti birama. Tapi yang perlu kalian tahu di sini, satu barnya itu akan ada berapa ketuk gitu ya. Tergantung nanti dari biramanya itu berapa, atau bahasa Inggrisnya time signature-nya itu berapa. Oke, kemudian lanjut dulu ke yang keenam, irama. Irama adalah rangkaian gerak yang teratur, di mana irama selalu mengikuti jalannya melodi. Yang menjadi unsur dasar musik dan tari. Oke, maksud dari pengertian itu berarti musik ini kan punya beatnya sendiri ya. Kalau orang bilang tuh beatnya, pola beatnya. Nanti kalau pola beatnya seperti ini, itu akan berguna bagi seorang penari atau mungkin pemain teater untuk bergerak gitu ya, atau berkoreo gitu, koreografi. Jadi seandainya di musik itu bunyinya seperti apa, ya penari itu sebenarnya mengikuti dari musiknya. Kamu bisa perhatikan mungkin dari girl band atau boy band tertentu gitu ya. Mereka pasti bergeraknya itu mengikuti irama yang sebetulnya juga terbentuk dari musiknya. Pasti akan ada musik yang mengiringi. Seperti itu maksudnya. Oke, kemudian kita lanjut dulu. Yang ketujuh, yaitu simbol dinamik. Simbol dinamik artinya adalah keras atau lembutnya sebuah nada dimainkan. Nah, kalau di dinamik ini lebih berbicara masalah volumenya. Jadi kalau di handphone atau di remote gitu ya, pasti ada, oh ini suaranya kebesaran, jadi bisa kita kecilkan gitu. Atau ini nggak kedengeran, harus kita gedein. Nah, di musik itu ada yang disebut dengan dinamik. Dia disebutnya dinamik. Oke, dinamiknya sendiri macam-macam. Nanti akan beda-beda. Yang lembut nanti apa? Nanti yang keras macam-macamnya ada apa aja, kita lihat. Lembut paling simpel itu hurufnya P. Ini artinya piano. Nah, ini lembut. Jadi mungkin pelan gitu ya. Maininnya nggak boleh terlalu barbar gitu, pelan banget. Tapi nanti di bawahnya masih ada mungkin double P. Ini disebut pianissimo. Jadi kalau tadi lembut itu masih dikategorikan lagi ternyata lembut biasa, agak lembut, dan lembut banget. Jadi makin pelan lagi. Itu yang makin pelan lagi nanti triple P.
pianissimo. Nanti silakan dicek tulisannya gitu ya. Barangkali ada keliru di sini. Sama satu lagi biasanya juga ada MP. Mezzo piano. Ini agak lembut. Jadi mirip-mirip. Oke, itu masalah yang lembut. Kalau yang keras biasanya F simbolnya. Ini forte. Kalau forte ya keras. Keras sendiri juga masih ada kelas-kelasnya, ada yang agak keras, mungkin FF. Ini fortissimo. Agak keras. Tahu triple F? Kalau tadi triple P, sekarang ada triple F. Fortissimo. Nanti dicek juga penulisannya. Nah, ini berarti keras banget gitu ya. Tahu satu lagi ada MF. Mezzo forte. Agak keras. Oke, nanti dicari artinya masing-masing apa. Sama simbol yang lain sebetulnya ada yang ini. Crescendo. Dia bergerak dari suara yang lembut sekali terus makin mengeras gitu ya. Artinya kalau diibaratin, oh nih kurang kedengeran nih karena terlalu lembut, terus kita pencet remote volumenya itu jadi lebih besar gitu ya, angkanya digedein. Nah kebalikannya, kalau suara televisi itu terlalu besar ingin kita kecilin, itu simbolnya yang ini. Decrescendo. Jadi kamu bisa amati aja dari sudutnya gitu ya. Kalau ini kan sudutnya kecil, mau ke sudut besar, oh logikanya dia bakalan, suaranya bakalan dari kecil membesar gitu ya, makin berisik. Kalau yang sebaliknya, sudutnya ini kan besar, berarti volume suaranya besar sekali, itu harus dikecilin. Itu decrescendo. Nah ini jangan sampai ketukar, crescendo dan decrescendo. Kenapa namanya dinamik? Jadi dalam sebuah lagu itu yang membuat lebih hidup lagi, di samping dia udah ada nada ya, dengan adanya dinamik ini. Jadi seperti orang bercerita atau mendongeng gitu ya, ada kerasnya, kapan harus kayak ditekan, diteriakkan begitu, tapi juga harus ada bagian yang lembut, dan itu akan terdengar lebih hidup lagi. Misal nanti dengarkan karya-karya musik apa gitu ya, banyak, bahkan tradisional pun ada yang memakai dinamik ini. Nanti akan kita lihat di pertemuan berikutnya, penggunaan dinamik tuh bakalan seperti apa di musik. Kita lanjut dulu. Simbol yang ke-8 adalah simbol ritmik. Nah ini kan bukan minggu lalu, pada pelajaran sebelumnya di keterampilan sudah tahu simbol-simbolnya itu apa di dalam tabel. Nah itu silakan tabelnya nanti dibuat lagi ya di bagian ini, biar nggak lupa aja. Nah, itu dilengkapi. Tapi ritmik sendiri itu apa? Dia adalah panjang pendeknya nada. Panjang pendeknya nada dimainkan. Oke, kemarin udah tahu kalau simbolnya 4 ketuk begini dengan yang 2 ketuk, ternyata panjangan yang 4 ketuk gitu ya, karena dia harus ditahan. 2 ketuk juga ditahan tapi lebih sebentar karena ya value-nya cuma 2 ketuk. Kira-kira seperti itu. Jadi makanya ritmik itu berarti panjang pendeknya nada dimainkan. Kemudian yang terakhir kita bicara masalah tempo.
Ini yang kemarin sudah kamu latih dengan menggunakan alat yang namanya metronom. Tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu dimainkan. Nah, itu jangan ketukar tadi dengan ritmik. Ritmik panjang pendek. Kalau dinamik tadi keras lembut, tempo cepat lambat. Nah, itu jangan ketukar. Oke, jadi otomatis untuk tempo itu masih dibagi lagi. Mulai dari yang lambat dulu. Ini macam-macam, tapi contoh-contohnya kira-kira ada largo, ada gio, atau biasanya ada gio orang bilangnya, ada grave, ada lento. Kalau largo itu artinya sangat lambat, luhur, dan agung. Sangat lambat, luhur, dan agung. Adagio, sangat lambat dan penuh perasaan. Adagio. Grave, sangat lambat dan sedih. Lento itu melandai. Terus tempo sedang, jadi otomatis agak cepat sedikit. Ini yang disebut contohnya ada andante, kemudian ada andantino barangkali, kemudian ada moderato. Oke, 3 saja. Nanti sebenarnya masih ada yang lain, cuman 3 saja. Andante itu berarti seperti orang berjalan. Kalau andantino itu lebih lambat sedikit dari andante. Ada tino, ino itu selalu lebih apa nanti? Lebih lambat kah atau lebih cepat? Moderato ya sedang saja pengertiannya. Lalu sekarang ke tempo yang cepat. Jadi kayak orang buru-buru gitu ya. Ini nanti ada allegro. Artinya sendiri cepat. Ada istilah allegretto. Ini agak cepat. Terus ada presto. Ini cepat sekali dan tergesa-gesa. Cepat sekali dan tergesa-gesa. Terus terakhir di sini Ibu kasih contoh vivace. Vivace itu cepat, lincah, hidup, dan tangkas gitu ya. Cepat, lincah, hidup, tangkas. Vivace. Yang lain-lainnya yang termasuk tempo cepat juga ada, masih beberapa. Nanti bisa kamu kulik ada apa aja. Oke. Nah, inilah udah kenal 9 unsur atau pembentuk musik gitu ya. Mulai tadi dari nada sampai dengan yang terakhir tempo. Nah, nanti di pertemuan berikut yang masih perlu dibahas adalah birama. Kemudian nanti sebetulnya tangga nada masih perlu pembahasan lebih lanjut. Juga mengenai harmoni. Oke, nah itu nanti di pertemuan atau mungkin di jenjang berikutnya baru bertemu. Oke. Silakan nanti catatan kalian dibuat serapi mungkin, karena kalau melihat partitur musik yang sesungguhnya kurang lebih akan ada 9 simbol ini tertulis di partitur. Nah, jadi kamu sudah harus tahu nih simbolnya apa, kira-kira seperti itu. Oke.
Kita akan ketemu lagi dengan sisa pembahasan yang harus dibahas tadi di video-video yang berikutnya. Terima kasih.